Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita semua masih diberi kesempatan sehingga dapat mengikuti program acara podcast Guru Penggerak Surabaya dengan tema Sukses Seleksi Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 dan 10. Podcast Guru Penggerak Surabaya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, dimanapun berada, selama 90 menit ke depan, saya Tari dari SMA Elion Christian High School akan memandu bincang santai kali ini. Kita akan berbagi dan berdiskusi dengan tema kita hari ini yaitu sukses seleksi program guru penggerak angkatan 9 dan 10. Hari ini kita kedatangan 3 narasumber hebat mengenai sukses seleksi program pendidikan guru penggerak angkatan 9 dan 10 dan kedatangan 2 tamu istimewa yaitu Bapak Kepala Sekolah SMKN 5 yaitu Bapak Dr. Andes Heru Mursanyoto Magister Manajemen dan juga Bapak Kacap Dindik Wilayah Sidoarjo dan Surabaya yaitu Bapak Dr. Lutfi Isa Ansori Magister Manajemen. Podcast kali ini akan dibagi dalam 3 segmen. Segmen yang pertama kita akan membahas tuntas mengenai sharing dari ketiga narasumber kita yang sudah lolos seleksi PP dan CGP di Angkatan 6 dan Angkatan 7, juga kesan dan pesan mereka. Lalu segmen yang kedua kita akan bicara mengenai tips dan triks untuk lolos seleksi program pendidikan guru penggerak. Dan yang terakhir akan ada segmen yang kita tunggu-tunggu yaitu tanya jawab. Sebelum kita lanjutkan podcast kita kali ini, kita akan mendengarkan sepatah 2 patah kata pembuka podcast kali ini dari Bapak Kacap Dindik Wilayah Sidoarjo dan Surabaya, yaitu Bapak Dr. Lutfi Isa Ansori, Magister Manajemen. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Lutfi. Bapak, tolong bagi. Alhamdulillah sehat Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Lutfi untuk menyampaikan sepatah 2 patah kata untuk membuka podcast kita kali ini. Langsung saya. Siap. Monggo siapkan dulu. Nanti saya tak siap kali ya. Gimana? Jangan buka dulu gimana? Sehingga saya nanti tahu apa yang harus saya sampaikan. Pak Lutfi mohon memberikan sepatah 2 patah katanya untuk membuka podcast kita kali ini. Apakah sudah di-unmute dari Pak Lutfi? Ulang apa nih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat mengikuti program kegiatan Podcast Guru Penggerak Surabaya dengan tema Sukses Seleksi Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 dan 10. Podcast Guru Penggerak Surabaya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, selama 90 menit ke depan, saya Tari dari SMA Elion Christian High School akan memandu bincang santai kali ini. Kita akan berbagi dan berdiskusi dengan tema sukses seleksi pendidikan penggerak angkatan 9 dan 10, sukses seleksi pendidikan guru penggerak angkatan 9 dan 10. Kita akan berdiskusi bersama ketiga narasumber hebat mengenai sukses seleksi CGP dan PP angkatan 9 dan 10.
Pada segmen yang pertama kita akan mengupas mengenai sharing dari ketiga narasumber kita dan kesan dan pesan dari mereka bertiga. Segmen yang kedua kita akan membahas tips dan trik lolos seleksi program pendidikan guru penggerak. Dan segmen yang terakhir kita akan melakukan tanya jawab. Hari ini kami juga kedatangan dua tamu istimewa, yaitu Bapak Kacap Dindik Sidoarjo dan Surabaya, yaitu Bapak Dr. Lutfi Isa Ansori Magister Manajemen. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya bisa menggunakan tempat untuk podcast dan segala peralatannya kepada Bapak Kepala SMKN Negeri 5, yaitu Bapak Dr. Andes Heru Mursanyoto Magister Manajemen. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Sebelum kita mulai kegiatan podcast kali ini, mohon Bapak Dr. Lutfi Isa Ansori Magister Manajemen untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata untuk membuka acara podcast kita kali ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Dr. Lutfi Isa Ansori Magister Manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta Heru selaku Kepala SMK Negeri 5 Surabaya, dan sehat selalu, salam bahagia juga untuk semuanya, karena bos kita siang hari ini juga para narasumber serta semua peserta podcast pada siang hari ini kita panjatkan syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta rahmatnya sehingga kita bisa bertemu secara kuat pada siang hari ini. Saya sampaikan terima kasih atas perselenggaranya podcast ini, yang tentu saja kita selalu mendukung kegiatan dan kebijakan pemerintah berkaitan dengan program, dan tentu saja selaku wakil dan selaku kepala cabang Dinas Pendidikan Kota Surabaya, saya berharap Kota Surabaya pada tahun ini, khususnya angkatan ini, lebih banyak lagi teman-teman guru yang lolos menjadi guru penggerak, karena kebijakan pemerintah pada regulasi khususnya untuk merdeka ini ada berbagai program, ada sekolah penggerak, ada program sekolah dan penggerak. Dan guru penggerak ini punya tempat yang istimewa di antara kutip, karena ini adalah merupakan pasukan elitnya dari Kementerian Pendidikan. Jadi kalau sudah pasukan elit itu menjadi garda paling depan untuk mengimplementasikan dari program pemerintah. Yang di sebuah program yang berbasis problem solving, yang nantinya masing-masing guru penggerak ini bisa memberikan sebuah penjawab tantangan yang ada di dunia pendidikan di era milenial, sehingga nanti akan diikuti oleh kebijakan-kebijakan lain. Itu salah satu indikator yang diutamakan nantinya sebagai prasarat adalah dari guru penggerak. Maka dari itu, seperti yang saya sampaikan, saya berharap Kota Surabaya menjadi yang berdepan dengan guru penggerak yang paling banyak kalau bisa. Tentu saja ini tidak ringan. Maka dari itu perlu trik, perlu cara, perlu tutorial bagaimana agar lolos
untuk seleksi ini tentu kita bisa mengambil pengalaman dari angkatan-angkatan sebelumnya. Karena pengalaman ini yang tidak bisa ditukar. Para pegawai itu sudah lolos dari angkatan sebelumnya, memberikan pembekalan, memberikan buktian kepada teman-teman guru yang pada saat ini bisa mengikuti dan sudah akan mengikuti. Dan tentu saja nanti juga kami perintahkan, kami informasikan kepada para pengawal. Dalam penggerak ini untuk bisa bagaimana menghadapi seleksi-seleksi yang beberapa tahap yang tentu saja sulit. Karena memang kalau sudah banyak penggerak yang lolos. Saya sampaikan tadi bahwa penggerak ini adalah pasukan elitnya Kementerian Pendidikan. Jadi kalau mau di angkatan darat kepada paskasnya pasukan elit tersendiri, maka di Kementerian Pendidikan ini ada pasukan elit tersendiri, yaitu guru penggerak ini. Maka seleksinya begitu. Tapi saya percaya dan terima kasih dengan adanya podcast dan terima kasih pada Pak yang sudah memfasilitasi agar bisa dimanfaatkan supaya mungkin agar teman-teman sekarang yang tergabung pada angkatan 9, 10 dan salah untuk bisa lolos dengan berbagai macam ilmu yang dikeluarkan dari kakak sebelumnya, juga dari pengawas dan dari cabang dinas. Kami dari cabang dinas membantu sepenuhnya baik secara administratif atau keperluan apapun agar Kota Surabaya pendaftarnya juga semakin dari angkatan ke angkatan semakin banyak yang diterima, karena kebijakan yang akan datang basisnya adalah dari guru penggerak. Itu dari saya. Untuk itu terima kasih kepada penyelenggara. Mudah-mudahan ini secara rutin merupakan suatu pimpinan tidak hanya dari musiknya saja, tapi secara langsung juga teman-teman penggerak yang sudah lolos dari angkatan ke angkatan untuk bisa membantu secara real kira-kira apa kesulitannya, kemudian problem solvingnya apa, sehingga bisa memberikan petunjuk, memberikan clue kepada calon seleksi yang akan datang. Itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf saya juga nanti bisa akan ada kegiatan yang lain. Tapi kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan untuk agar tidak berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang akan datang, khususnya kaitan dengan penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Lutfi atas kata-kata dan kalimat penguat untuk kami semua untuk bisa mengikuti program seleksi guru penggerak Angkatan 9 dan Angkatan 10. Selanjutnya kami ingin bertanya kepada Bapak Dr. Andes Heru Mursanyoto Magister Manajemen selaku Kepala SMKN Negeri 5. Bapak, menurut Bapak bagaimana program pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan sekarang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita menjadikan pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sampai saat ini masih diberikan semangat untuk bisa bertemu, untuk bisa saling berbagi, untuk meningkatkan daripada motivasi kepada teman-teman guru untuk menjadi guru penggerak. Jadi guru penggerak ini sangat luar biasa kebijakan dari kementerian, ya, karena diharapkan dengan guru penggerak ini jelas untuk memberikan motivasi kepada
siswa untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik atau pembelajaran yang lebih untuk bisa dipahami oleh siswa, sehingga siswa itu menjadi senang dalam mengikuti pembelajaran, dan tentunya guru penggerak, program guru penggerak ini adalah merupakan pengembangan diri bagi seorang guru untuk betul-betul bisa menjadi guru yang sejati. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih Pak. Yang kami tahu ada satu orang dari SMKN Negeri 5 yang juga masuk ke CGP ya Pak? Iya, iya. Sejauh mana atau seberapa besar dukungan yang sudah Bapak berikan untuk CGP Angkatan ke-7 Bu Linda? Iya, memang kalau khusus dari SMK 5 memang baru sekarang ini Bu Linda yang masuk menjadi guru penggerak, karena yang sebelum-sebelumnya ini memang belum ada, karena di SMK 5 ini cukup banyak tugas dari teman-teman dalam hal ini mengajar, karena kemarin jumlah gurunya ini sangat bisa dikatakan belum sesuai dengan dibanding dengan jumlah siswa, sehingga jumlah jamnya teman-teman guru ini luar biasa banyaknya. Berarti mereka disibukkan dengan jam mengajar, akhirnya belum sempat untuk mengikuti guru penggerak. Nah ini alhamdulillah Bu Linda ini sudah mengikuti dan lolos, dan insya Allah untuk angkatan berikutnya juga sudah ada yang mendaftar. Nah ini mudah-mudahan dari SMK 5 sendiri cukup banyak lah yang nanti bisa mengikuti program guru penggerak ini. Dan saya selalu memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin maju, selalu saya dukung, dan tentunya seperti Bu Linda ini pada saat menyampaikan permohonan untuk menjadi guru penggerak, ya saya iyakan aja, karena ini program ini sangat bagus untuk kemajuan pendidikan. Nah khususnya untuk pengembangan diri daripada guru. Nah kemudian dukungan saya selaku kepala SMK 5 ya seperti siang ini saya dukung untuk mengadakan podcast di tempat saya. Terima kasih banyak Pak. Begitu kemarin ada pertanyaan dari Pak Lutfi melalui Pak Indro kasih SMK, saya iyakan aja, saya katakan siap gitu ya. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Bapak Ibu hebat dimanapun Anda berada, di segmen yang pertama nanti kami akan berbicara dengan ketiga narasumber hebat yang hari ini sudah kami undang di sini. Ada Bapak Aris, ada Bu Linda, ada Bu Yeni. Setelah jeda yang satu ini nanti kita akan langsung perkenalan lebih dalam dengan mereka, apa saja yang mereka alami selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Guru penggerak Merdeka Belajar. Guru bergerak Indonesia. Matamu, saatnya meraih mimpimu.
Podcast Guru Penggerak Surabaya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat siang Bapak Guru, Ibu Guru hebat dimanapun berada. Di segmen kali ini kita akan berdiskusi dan berbincang mengenai sharing dari ketiga narasumber kita yang sudah lolos di PP Angkatan ke-6 dan CGP Angkatan 6 dan Angkatan 7. Kali ini kita kedatangan 3 narasumber hebat dari PP Angkatan ke-6, Bapak Aris di sini. Ya, terima kasih. Lalu ada Bu Yeni, CGP Angkatan ke-6, dan Bu Linda, CGP Angkatan ke-7 dari SMKN 5 juga ya Bu, di tempat di mana kami podcast berada. Sebelum mengenal lebih lanjut, saya akan persilahkan waktu dan tempat untuk Pak Aris dulu memperkenalkan dirinya. Silahkan Pak Aris. Ya, siap. Terima kasih Bu Tari. Selamat siang guru-guru hebat se-Nusantara. Saya Aris Avandri dari SMA Negeri 3 Surabaya. Kebetulan saya di sini sebagai PP Angkatan 6 pada pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Pada waktu menjadi PP Pak, mengalami seleksi PP, apakah ada kendala saat itu Pak? Kalau di saya sendiri kemarin insya Allah tidak ada kendala Bu. Karena untuk seleksi PP sendiri itu sebetulnya hampir sama seperti seleksi CGP. Jadi yang membedakan karena saya sudah melewati CGP, maka ada satu sesi yang saya tidak melewati itu karena sudah terlewatkan pada saat CGP. Nah, jadi saya hanya melalui 2 saja. Yang pertama yaitu IC, yang kedua itu langsung ke wawancara. Tidak ada simulasi mengajar. Tidak ada ya, Pak? simulasi karena Ya. saya sudah melewati di CGP. Nah, itu yang saya jalani. Jadi untuk kendala saya rasa tidak ada kendala, tapi keseruan yang ada Bu. Wah, Iya. apa Pak keseruannya boleh dibagi sama kami yang ada di sini nih? Iya. Menurut saya mengikuti kegiatan ini memang awalnya itu di benak kita, wah ini banyak tugas dan lain sebagainya. Tugas memang ada. Karena dengan tugas itu kita bisa tahu hal yang belum kita tahu. Nah, jadi yang perlu teman-teman atau rekan-rekan guru sekalian tahu, perubahan itu abadi Bapak Ibu. Jadi apapun yang terjadi, apapun kebijakan pemerintah, pasti itu adalah hal-hal yang baik yang perlu kita coba dan yang itu perlu kita pelajari. Nah, jadi jangan sampai kita sebagai guru tertinggal. Karena pada dasarnya di sekolah, anak-anak tentang IT itu guru itu banyak yang tertinggal, Bu. Nah, jangan sampai hal-hal yang seperti ini kita tertinggal juga. Nah, sesuatu atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, kita harus tahu dan kita harus mengikuti itu. Jadi itu dasar saya mengikuti kegiatan ini. Dan sebetulnya pada saat saya menjalani ini, itu sangat luar biasa keasikannya, keseruannya, karena banyak rekan-rekan yang sebelumnya kita tidak kenal, kita mengenal. Dan selain itu kita juga bisa keliling, kalau saya PP ya Bu, itu bisa keliling ke sekolah-sekolah dan itu luar biasa. Wah, banyak belajar ya Pak. Banyak dari CGP, pelajaran yang CGP-nya saya juga. dapat, iya. Ya, sangat menyenangkan Pak Aris. Berikutnya narasumber kita yang nggak kalah hebatnya ini, Ibu Yeni. Boleh minta tolong Bu Yeni diperkenalkan dirinya kepada Bapak Ibu hebat di luar sana. Terima kasih Bu Tari atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu Guru Nusantara, Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Yeni Rina Handayani, CGP Angkatan 6 dari SMK Kristen Petra, Surabaya. Terima kasih. Menurut Bu Yeni, pada waktu Ibu menjalani seleksi, apakah ada kendala Bu? Secara keseluruhan proses seleksi dapat berjalan dengan baik. Hanya kendalanya waktu itu adalah jaringan internet. Seperti yang kita tahu Bu Tari, yang mendaftar CGP ini kan ribuan. Ya. Dari satu Indonesia ini ribuan Bapak Ibu guru yang mendaftar. Sehingga kesulitannya adalah ketika mau mendaftar tidak bisa mensubmit CV kita. Itu yang saya alami. Tetapi dengan semangat yang pantang menyerah, finally saya bisa lolos dan bisa mendaftar, begitu Ibu. Jadi nggak bisa langsung satu kali submit langsung masuk gitu ya Bu, butuh proses, Butuh harus proses. dicoba berkali-kali gitu ya.
Betul, Ibu. Wah, Karena bener-bener. banyak sekali yang mendaftar. Jadi Iya. itu tantangannya di awal, Ibu. Benar-benar ada usaha yang keras di sana ya Bu, pantang menyerah ya. Luar biasa Bu Yeni. Kalau narasumber kita yang ketiga, Bu Linda. Boleh minta tolong Bu Linda memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Bu Tari atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang luar biasa. Nama saya Linda Damayanti Wijaya dari SMK Negeri 5 Surabaya, dan saya sebagai pengajar guru produk kreatif dan kewirausahaan. Bagaimana kesan Ibu selama mengikuti pendidikan program guru penggerak ini Bu? Selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini sebenarnya banyak sekali Bu Tari kesan yang saya dapatkan. Banyak sekali ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan yang selama ini mungkin saya merasa bahwa pembelajaran saya sudah baik-baik saja, sudah merasa bagus. Tapi ternyata setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya merasa banyak sekali kekurangannya. Ini kemudian juga melalui pendidikan guru penggerak ini, saya juga mendapatkan ilmu dan pengalaman dari berbagai sumber, tidak hanya dari instruktur, kemudian fasilitator, pengajar praktik, tetapi juga sesama peserta itu kita bisa saling sharing apa permasalahan di kelas kita. Ini jadi seperti kita punya tim komunitas praktis sendiri itu, dan juga kita selalu ini dapat meningkatkan pembelajaran yang kreatif di kelas dan juga berpihak pada murid. Begitu Bu Tari. Wah, terima kasih Bu Linda. Bu Linda, selama mengikuti proses seleksi, apakah Bu Linda sama seperti Bu Yeni? Ada kendala atau baik-baik saja gitu? Lancar-lancar saja, aman, jaya? Iya, jadi untuk selama proses tahap pertama itu pengisian esai dan juga upload dokumen itu alhamdulillah lancar, tetapi ada satu kendala pada saat seleksi ini, simulasi mengajar. Jadi saya harus bisa bagaimana mengatur waktu simulasi mengajar itu selama 10 menit, Bu Iya. Tari. Ditahan dulu Bu, jangan dibagikan tipsnya Siap, Bu saat Tari. ini ya. Siap, Bu Jadi Tari. ternyata tidak lancar seperti yang dibayangkan banyak Iya, orang ya Bu. benar. Selalu ada kendala. Selalu ada kendala. Iya. Untuk Bu Yeni ada kendala di jaringan ya. Untuk di Bu Linda ada kendala di pada waktu simulasi mengajar. Dan Pak Aris pasti nanti juga ada kendalanya ini. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, mari tetap ada di sini karena di segmen yang kedua nanti kita akan membahas tips dan triks untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada Bapak Ibu narasumber kita kali ini. Nah, bila ada pertanyaan nanti juga akan kami buka segmen ketiga akan ada tanya jawab. Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga narasumber hebat kita. Bapak Ibu, sebelum jeda kali ini, maka mari sekali lagi, guru penggerak, Merdeka belajar. Guru bergerak, Indonesia maju. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas
Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Di segmen yang kedua ini kita akan membahas tips dan triks lolos seleksi PGP. Podcast Guru Penggerak Surabaya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Di segmen yang kedua ini kita akan mengupas tuntas mengenai tips dan triks lolos seleksi program pendidikan guru penggerak ya. Mulai dari teman-teman narasumber hebat kita, dari teman-teman CGP angkatan ke-6 dan ke-7. Untuk Bu Yeni dulu ya, yang dari angkatan 6. Bu Yeni, kira-kira dari kendala yang tadi sempat Ibu sampaikan atau paparkan di awal di segmen yang pertama tadi, apakah ada kendala lain yang belum sempat tersampaikan? Kendala yang lain yang tadi belum saya sampaikan adalah kendala waktu menjawab soal-soal esai. Begitu. Jadi soal-soal esainya itu misalkan nomor 1 itu bercabang-cabang, akan ada 1A, 1B, 1C, 1D, seperti itu Ibu. Dan setiap poin itu ada ketentuan kira-kira berapa karakter yang diminta. Nah, di situ trik saya adalah membaca dulu soal yang diberikan, bukan cuma 1 kali. Jadi saya baca 2-3 kali, saya ambil kira-kira inti dari pertanyaan itu apa, gitu. Karena pertanyaan dari misalkan 1A, 1B, 1C, 1D itu berkaitan satu sama lain, Ibu. Kemudian yang kedua langkah saya cek dulu itu berapa karakter yang diminta. Paling sedikit 5.000 karakter waktu itu ya, soal nomor 1. Yang lain 10.000, 15.000 itu yang diminta. Jadi harus benar-benar kita perhatikan itu Ibu. Karena apa? Ketika kita menjawab tidak sesuai dengan yang diminta, misalkan ketentuannya kita diminta 5.000, tetapi kita hanya menjawab dengan 1.000 karakter, maka secara otomatis itu tidak bisa tersubmit. Jadi kita harus cek dulu pertanyaan itu tentang apa atau intinya tentang apa. Setelah itu kita cek kira-kira berapa karakter yang diminta. Begitu Ibu. Jadi kalau tidak sesuai dengan ketentuan, pertanyaan berikutnya tidak bisa dibuka ya Bu? Tentu saja tidak bisa dibuka, dan jawaban kita untuk pertanyaan yang tadi tidak bisa tersubmit. Oh, tidak bisa tersubmit juga ya? Tidak bisa disubmit. Harus diulang lagi, jadi bekerja 2 kali ya Bu? Iya. Takes time, Bu. butuh waktu lebih banyak lagi. Iya. Begitu. Kalau Bu Linda, apakah sama mengalami kendala yang sama dengan yang dialami oleh Bu Yeni? Ya, sempat mengalami kendala yang sama. Jadi pada saat pengisian esai itu minimal 5.000 karakter dan maksimal 1.500 karakter. Ini kendala saya kadang-kadang, kok tidak bisa sampai 1.500 seperti itu. Dan ternyata itu akhirnya saya bisa atasi dengan saya ini dulu Bu. Saya mengecek di Word dulu apakah sampai 1.500. Kemudian kadang-kadang juga saya waktu itu kelebihan karena ini banyak menyampaikan ternyata kelebihan 1.500 juga, sehingga tidak bisa apa yang ingin saya sampaikan masih kurang gitu, sehingga saya harus terpaksa untuk mengurangi beberapa kata seperti itu. Tapi solusinya yang waktu itu trik yang sempat saya lebih cepatnya atau lebih praktisnya itu saya sampaikan di Word dulu, baru nanti saya salin ke LMS seperti itu Bu. Iya, di Word kan soalnya ada. Iya, ada itu. Bu, ya. Jadi kita tahu berapa ini. Ada warningnya. Oh, jangan terlalu banyak Iya, benar. supaya nggak 2 kali kerja. Iya, Iya. kerja. Itu untuk yang esai ya Bu. Untuk pemberkasannya apakah ada kendala Ibu berdua? Secara keseluruhan untuk pemberkasan tidak ada kendala Ibu. Hanya yang tadi saya bilang waktu upload CV, karena mungkin trafficnya terlalu padat, banyak sekali yang mencoba untuk masuk atau mendaftar, sehingga kita perlu untuk lebih bersabar begitu Bu. Karena waktu itu yang saya alami, saya coba untuk upload di siang hari, di jam kerja itu kesulitan. Jadi sudah saya upload tapi tidak terupload, sehingga saya siasati. Saya menguploadnya itu dini hari. Oh, dini hari. Jadi melekan ya Bu ya. Begitulah Ibu. Jadi setengah 1, jam 1 malam itu dini hari itu lebih enak dan lebih lancar begitu. Tapi kalau untuk yang harus di-download atau yang harus dibutuhkan
dibutuhkan tanda tangan dari atasan dan sebagainya sudah diselesaikan jauh-jauh hari sebelumnya ya Bu? Betul, betul. Iya. Ada yang harus di print juga ya setelah itu ya. Untuk tahap yang kedua Bu, kan ada simulasi mengajar. Apakah ada kendala pada ibu-ibu sekalian ini? Ya, saya Bu waktu itu sempat mengalami kendala di mana saya tidak bisa memastikan waktunya kan diberikan waktu 10 menit. Sedangkan ketika beberapa latihan itu saya melebihi waktu 10 menit. Gitu. Jadi saya sempat waktu itu persiapan saya 3 hari sebelumnya. Nah, sehingga masalah saya dari 3 hari itu sama, yaitu kenapa saya lebih dari 10 menit. Ini akhirnya saya di hari H-1 itu mencoba saya mengajak teman saya untuk melalui Google Meet, itu kami berdua, terus kemudian juga teman saya bagian men-timer itu. Jadi akhirnya kami usahakan bagaimana supaya kurang dari 10 menit dan alhamdulillah itu ternyata berhasil, dan akhirnya saya juga pada saat seleksi itu tidak sampai 10 menit juga, pas waktunya. Pas waktunya. 10 menit itu harus mencakup apa saja ya Bu yang ada di RPP-nya? Pada saat itu di persepsi, pendahuluan, kemudian juga ada untuk langkah-langkah pembelajaran itu Ibu. Tapi pertama itu ada 5 menit di awal, itu 10 menit itu termasuk 5 menit di awal. Pada saat saya itu ada konfirmasi identitas. Jadi saya diminta untuk nama saya, sekolah saya, materi apa yang saya sampaikan, dan juga mata pelajaran apa yang saya sampaikan, tujuan pembelajaran saya apa, dan kemudian baru saya diperbolehkan untuk simulasi mengajar. Nah, dari situ kemudian setelah simulasi mengajar sekitar dari situ selanjutnya 5 menit berikutnya saya itu diminta untuk wawancara bersama 2 asesor yang menilai simulasi mengajar tadi itu. Jadi kira-kira dari yang dijelaskan oleh Bu Linda tadi, tips dan triksnya yang pertama mungkin melihat dulu ya Bu, apa saja yang diperlukan sebelum simulasi. Jadi kayak tadi Ibu ceritakan butuh ID card ya, nyiapkan ID card KTP dulu. waktu dulu. Biar nggak bingung pada waktu ditanya. Nyari dulu. Ya. Selain itu mungkin ada lagi Bu Yeni yang mau disampaikan tips dan triksnya selain nyiapkan ID card, apa step by stepnya gitu? Oke Bu, jadi sebelum kegiatan micro teaching itu atau praktek mengajar itu kira-kira 30 menit sebelum pelaksanaan saya sudah mempersiapkan semuanya, mengecek internet connection pada waktu itu, memastikan bahwa internetnya oke, dan seluruh device atau peralatan yang saya pakai ini kondisinya benar-benar fit, mulai dari laptop, kemudian HP, semuanya dalam kondisi fit. Itu yang saya lakukan. Karena apa? Menghindari kalau nanti terjadi kendala pada saat pelaksanaan, karena 10 menit itu waktu yang sangat pendek untuk kita mengajar, dan itu harus mengcover keseluruhan mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti sampai penutupan. Begitu. Jadi kegiatan pembelajaran secara keseluruhan harus kita kemas dalam waktu 10 menit itu. Begitu Bu. Tantangan ya Bu, tapi bisa dilewati. Puji Tuhan, semuanya bisa terlewati. Hebat sekali. Untuk tahap yang ketiga Bu, mengenai wawancara, apakah ada tips dan triks? Siapa dulu yang mau menjawab ini? Apakah Bu Linda atau Bu Yeni duluan? Silahkan. Monggo Bu Linda. Oh ya, untuk alhamdulillah waktu pada saat interview itu tidak ada kendala Ibu. Jadi tetapi yang tips buat Bapak Ibu guru ini dipersiapkan kalau minimal, jadi kalau misalnya jadwalnya itu pukul 1, misalnya 13.00, nah tapi jangan sampai kita masuk Google Meet-nya itu pas 13.00. Jadi kalau bisa itu 30 menit sebelum dimulai. Jadi karena pada saat itu saya sebenarnya kan harusnya misalnya jam 13.00. Nah, saya lebih waktu itu 30 menit. Di LMS itu ada anjuran bahwa 15 menit harus masuk. Nah, pada saat itu saya siap-siap 30 menit saja itu untuk siap-siap. Ternyata tiba-tiba ketika saya masuk, tiba-tiba sudah ada siap 2 bapak-bapak asesor itu yang siap sudah untuk interview. Jadi saya mau tidak mau langsung gitu ya Bu. Langsung. Nggih. Kalau Bu Yeni bagaimana Bu?
Untuk sesi interview waktu itu karena durasinya kan cukup panjang ya Bu, 1 sampai 1,5 jam durasi untuk interview itu, untuk seleksi yang ketiga itu. Secara keseluruhan tidak ada kendala waktu itu, karena seperti pengalamannya waktu tes micro teaching itu saya sudah siapkan semuanya 30 menit sebelum kegiatan. Jadi sebelum interview pun juga saya siapkan semuanya peralatan dan juga internet, memastikan bahwa internetnya ini benar-benar kencang. Jadi tidak ada kendala selama kegiatan interview berjalan dengan lancar. Cuman ini ada, boleh saya bagi tip ini Bu? Harus Bu, silahkan Bu. Tips dan triksnya apa ini Bu? Iya, dalam durasi waktu 1,5 jam itu pertanyaan yang diberikan oleh 2 orang Bapak Ibu pengetes atau penguji waktu itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang sudah kita tulis di esai kita. Nah, jadi pastikan nanti misalkan Bapak Ibu guru Nusantara ini yang sekarang lagi dalam proses untuk mengikuti pendaftaran CGP, memastikan bahwa Bapak Ibu mengerti dan memahami serta mengingat apa yang sudah Bapak Ibu tulis di esai Bapak Ibu, karena itu nanti akan kita pertanggungjawabkan atau akan dipertanyakan di sesi interview. Bukan hanya sekedar apa yang kita tulis di interview Bapak Ibu di esai kita, tetapi di sesi interview ini juga akan dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman kita. Selama ini kita sebagai pendidik apa saja yang sudah kita lakukan begitu. Jadi dikaitkan dengan konteks apa memang yang sudah kita kerjakan dan pencapaian kita begitu Ibu. Terima kasih sharingnya Bu untuk proses seleksinya. Nah sekarang pada saat menjalani nih program pendidikan guru penggerak, kira-kira apa tips dan triksnya? Kok kita kan juga banyak mendengar beberapa teman yang ingin bergabung setelah ditanya kembali ternyata sampai sekarang belum bergabung, alasannya mungkin tugasnya terlalu banyak, lalu butuh kuota internet yang cukup banyak, atau bagaimana tanggapan ibu-ibu berdua ini berkaitan dengan program pendidikan guru penggeraknya? Silahkan. Ya, memang untuk tugas-tugas guru penggerak ini cukup lumayan banyak ya Bu ya. Nah ini, tetapi sebenarnya itu bisa diatasi Bu. Jadi kalau saya ketika ada tugas dari pendidikan guru penggerak ini, misalnya ada tugas pembuatan video. Nah, itu ketika hari ini misalnya siang ini saya ada tugas, nah itu langsung saya kerjakan sebelum saya mendapatkan tugas dari sekolah baru misalnya. Maksudnya biar tidak bertabrakan, nanti akhirnya kita kalau menunda, akhirnya nanti tidak terselesaikan seperti itu, menumpuk seperti itu. Jadi kita harus begitu ada tugas langsung diselesaikan, seperti itu. Jadi di awal dicek dulu ya Bu, ada tugas atau tidak, lalu direncanakan dan langsung dikerjakan ya. Karena di LMS itu juga ini sudah ada daftar kapan kita ada tugas ini, ada deadline-nya. Jadi kita tahu tanggal sekian itu ada tugas ini, tanggal sekian ada tugas ini. Jadi kita bisa merencanakan semuanya. Ya. Terima kasih Ibu-ibu. Nah, kali ini kita menginjak kepada pengajar praktik, satu-satunya Bapak yang ada di sini, Pak Aris ini. Nah, Pak Aris boleh dibagi sama kami, gimana sih tipsnya bisa lolos seleksi pengajar praktik di angkatan 6? Silahkan Pak Aris. Ya, terima kasih Bu Tari. Teman-teman guru hebat se-Nusantara, tadi sudah disampaikan dari CGP ya tentang tips dan trik untuk bisa lolos masuk di CGP. Nah, sebelum saya menjelaskan, tolong teman-teman yang belum selesai IC langsung selesaikan karena waktunya tinggal 1 hari. Tuntaskan itu Bapak Ibu, karena pendidikan guru penggerak adalah kegiatan yang luar biasa. Bapak Ibu tidak akan bisa komentar. Bapak Ibu yang belum ikut sebetulnya tidak bisa komentar ya, karena belum mengalami, belum menjalani. Nah, jadi ikuti dulu baru Bapak Ibu bisa tahu apa itu pendidikan guru penggerak. Nah, oke Bapak Ibu, kebetulan saya di sini juga pernah melewati CGP angkatan 2 dengan Bu Tari juga. Nah, benar yang disampaikan oleh teman-teman CGP tadi. Jadi ada beberapa kendala yang sudah disampaikan dan sudah disampaikan juga triknya. Saya hanya menyampaikan saja apa yang sudah kita tulis di IC itu harus jujur Bapak Ibu. Yang kita sampaikan harus jujur. Apa yang sudah kita lakukan
baik itu di sekolah ataupun di organisasi luar, itu memang benar-benar kita lakukan. Saya tambahin sedikit triknya. Setelah Bapak Ibu mengisi essay, tolong essay itu di-copy, dipastikan ke Word. Karena nanti akan tersimpan di dokumen, Bapak Ibu bisa membaca lagi, membaca kembali, oh kemarin saya menuliskan ini di essay. Karena itu nanti akan, seperti yang disampaikan tadi, akan nyambung pada wawancara. Nah, di dalam wawancara ini, apabila Bapak Ibu tidak jujur, maka pertanyaan akan berkembang kemana-mana, melebar kemana-mana. Nah, jadi tolong untuk Bapak Ibu selesaikan penulisan esainya dan harus jujur. Jangan lupa ditaruh di Word. Lanjut, untuk PP sebetulnya sama prosesnya. Karena saya dari CGP, maka ada satu proses yang saya tidak lewati karena sudah terlewatkan, sudah saya jalani pada saat saya mengikuti kegiatan guru penggerak, yaitu simulasi. Nah, simulasi saya tidak menjalani. Simulasi saya tidak menjalani karena memang saya di CGP sudah menjalani itu. Jadi yang saya jalani dari guru penggerak, ya, yang pertama adalah penulisan essay, langsung lanjut ke wawancara. Nah, jadi itu kalau dari guru penggerak. Kenapa saya lanjut ke PP? Karena menyenangkan Bapak Ibu. Nagih, makanya saya lanjut. Nah, itu kalau Bapak Ibu belum pernah mengalami ini, ya Bapak Ibu pemikirannya ya pasti banyak tugas. Jangankan ikut pendidikan guru penggerak, ya di luar pun kita juga banyak tugas Bapak Ibu. Nah, maka dari itu kita harus mengatur atau manajemen waktu kita dengan baik. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Nah, kendala saya itu pada saat selesai ada pembekalan Bapak Ibu. Pembekalan 15 hari, kendalanya adalah manajemen waktu. Saya harus benar-benar bisa memberikan tugas pada 15 hari itu karena proses daringnya itu mulai pagi sampai dengan malam Bapak Ibu. Nah, jadi saya total tidak bisa masuk di kelas. Nah, ini yang harus menjadi PR juga dari kegiatan program ini karena 15 hari saya tidak bisa masuk, tapi saya tetap memberikan tugas ke siswa. Nah, 15 hari ini kita benar-benar digembleng sedemikian rupa mulai modul 1 sampai dengan modul 3. Nah, bagi kita yang CGP itu sama dengan kita mereview ulang. Ulang. Nah, ini perjalanannya. Nah, kita ingat-ingat sedikit, ada sedikit perubahan memang, yaitu mungkin dari segitiga restitusi. Waktu di kita tidak ada, nah di angkatan ini ada. Terus di angkatan kita 9 bulan, ya. Nah, makanya kita lahir seperti ini. Di angkatan beliau-beliau ini sudah 6 bulan. Sekali lagi Bapak Ibu, segera selesaikan essay, tuntaskan dan segera masuk gabung bersama pendidikan guru penggerak. Terima kasih Pak Aris. Jadi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk bergerak bersama kami, bergabung dalam program pendidikan guru penggerak, waktunya tinggal besok Bapak Ibu. Jangan ditunda lagi. Kalau ingin langsung terlibat, silahkan setelah podcast ini selesai, bisa langsung dibuka SIM PKB-nya, mulai dilihat apa yang harus di-download, lalu dikerjakan. Semua esai-esainya kami tunggu untuk bergabung bersama kami di program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat sekalian, di segmen berikutnya nanti kami akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu silahkan menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan lolos seleksi dari program pendidikan guru penggerak maupun pendidikan guru penggerak yang sedang berjalan. Silahkan tuliskan di chat pada Zoom maupun kepada live chat di YouTube. Nanti bagian dari tim kepanitiaan kami yang akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu. Matamu, saatnya meraih mimpimu.
Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Podcast Guru Penggerak Surabaya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampailah kita kepada segmen yang ketiga mengenai tanya jawab. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu Guru hebat yang ingin tahu lebih dalam mengenai pendidikan guru penggerak dan ingin ambil bagian dalam program ini, mau bertanya apapun mengenai program ini dan bagaimana tips dan trik untuk lolos seleksi dalam pendidikan guru penggerak, silahkan tuliskan pertanyaan Bapak Ibu hebat pada Zoom chat ataupun kepada live chat dari YouTube channel yang sudah dibagikan. Beberapa pertanyaan sudah masuk di kami nih, Pak Aris, Bu Yeni, dan Bu Linda. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Tio. Bapak Tio ini bertanya mengenai program pendidikan guru penggerak. Apakah hanya yang mempunyai NUPTK saja yang bisa ikut? Lalu pertanyaan kedua, gambaran penugasan untuk calon guru penggerak itu bagaimana? Apakah bentuknya ada sinkronus dan asinkronus? Lalu kalau kita memilih pada saat bersamaan ada PPG maupun program pendidikan guru penggerak, kira-kira mana dahulu yang akan diutamakan atau dilakukan lebih dulu? Jadi langsung ini ya, sepertinya borongan ada 4 pertanyaan langsung dari Pak Tio. Siapa yang ingin menjawab duluan ini, Bapak Ibu sekalian? Untuk pertanyaan yang pertama, Itu CGP. untuk CGP maupun PP, apakah yang ikut boleh tanpa memiliki NUPTK atau harus memiliki NUPTK? Ya. Untuk PP ya, karena saya di sini mewakili teman-teman PP. Untuk PP memang harus NUPTK, mungkin sama juga. Terus apa itu pertanyaan berikutnya, Bu? Gambaran penugasannya bagaimana? Ya. Gambaran penugasannya itu nanti lewat daring dan juga luring. Nanti ada penugasan lewat LMS dan juga penugasan lewat lokakarya offline yang akan didampingi oleh PP. Untuk online-nya nanti akan didampingi oleh Fasil. Nah itu. Terus pada saat bersamaan ya, PPG atau PGP disarankan ke PPG. Ya, jadi ke PPG dulu. Kenapa? Karena untuk PGP kita bisa mendaftar sendiri. Tapi kalau untuk PPG itu dari pusat, nama kita dipanggil. Jadi kalau memang PPG berbarengan dengan PGP, ya disarankan, disarankan diutamakan yang PPG. Itu kalau dari PP, Bu. Ya, kalau dari PP. Kalau yang dari CGP bagaimana, Ibu? Silakan. Kalau dari kami juga sama Ibu, seperti itu. Jadi memang di awal waktu kita mendaftar memang diminta NUPTK. Sama, jadi memang harus punya NUPTK. Iya, itu syaratnya memang. Kemudian ketika berbarengan antara PPG dan juga PGP, memang yang kita utamakan dulu adalah PPG. Karena itu dipanggil dari pusat. Kalau misalkan kita melewatkan itu, belum tentu nanti kita tahun depan ada panggilan untuk PPG, begitu Ibu. Mengenai asinkronus maupun sinkronus, apakah pada saat program pendidikan guru penggerak ini salah satu dari itu atau dua-duanya, Ibu? Untuk ini adalah mix dari kedua-duanya, Ibu. Begitu, jadi kedua-duanya kita dapatkan 2 tugas itu. Daring maupun luring juga sama ya, dua-duanya bersamaan. Ya, mengenai yang PPG maupun PGP juga sama ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Aris tadi. Ya, semoga jawaban ini bisa memuaskan Pak Tio ya. Lalu ada pertanyaan yang kedua, ini khusus langsung dituju kepada Pak Aris dari seseorang yang tidak disebutkan namanya. Ya, misterius. Ya, misterius. Jadi pertanyaannya adalah tips lolos secara langsung untuk menjadi PP itu bagaimana? Karena ada yang pernah ikut seleksi CPP 2 kali dan belum lolos. Iya. Silakan Pak Aris. Lolos apa itu tadi pertanyaan? Lolos untuk seleksi pengajar praktek. Oke. Ya. Kembali lagi Bapak Ibu guru hebat.
Yang pertama, kita pada saat mengisi esai itu harus jujur. Nah, jangan dibuat-buat. Kalau memang tidak ada di sekolah kita, kalau memang kita tidak melalui prosesnya dan kita tidak melakukan itu, maka jangan dituliskan di esai. Karena nanti pada saat wawancara akan tahu bahwa Bapak Ibu belum melakukan itu. Ya, dan yang akan dilakukan juga jangan dituliskan Bapak Ibu. Jadi yang sudah dilakukan saja. Karena nanti pertanyaan itu akan mengerucut, ya, kira-kira nanti dampaknya apa dan lain sebagainya. Nah, apabila di situ Bapak Ibu tidak bisa menjawab, maka nanti petugas yang wawancara atau mentor, ya, itu akan membuat catatan bahwa Bapak Ibu di situ belum siap atau esai yang dituliskan tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Terus kalau saya sendiri memang dari GP Bapak Ibu, dari CGP, jadi tidak melalui simulasi. Kalau Bapak Ibu guru langsung ke PP itu ada simulasi. Nah, simulasi sama persis seperti proses yang dialami oleh CGP, sama persis Bapak Ibu, ya. Jadi kenapa ada PP, kenapa ada CGP? Nah, untuk PP sendiri itu untuk Bapak Ibu guru hebat yang mungkin, mohon maaf, sudah 50 ke atas, tapi ingin mengikuti atau tergabung dalam program pendidikan guru penggerak, itu bisa langsung masuk pada PP. Nah, apakah yang di bawah 50 tidak bisa? Bisa, Bapak Ibu. Ya, bisa. Nah, tapi alangkah baiknya disarankan kalau Bapak Ibu belum CGP yang usia di bawah 50, ikut CGP dulu, setelah itu baru berproses ke PP. Karena memang dari CGP awalnya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, tipsnya sebetulnya sangat mudah. Bapak Ibu menuliskan esainya itu dengan jujur apa adanya dan tidak dibuat-buat. Untuk simulasi juga sama seperti yang disampaikan oleh CGP, teman-teman rekan-rekan CGP tadi, harus cari sinyal yang kuat. Terus perangkatnya juga harus fit, kameranya juga kamera yang baik, kamera yang blur ya gak ketok Bapak Ibu, ya nanti jenengan yang dirugikan sendiri. Nah, baterai juga harus penuh. Dari tengah-tengah mati baterainya, ya apa yang bisa dilakukan? Nah, apalagi tidak bisa dicas. Nah, jadi semuanya benar-benar harus di-prepare, harus disiapkan dengan sebaik-baiknya karena memang kita sudah niat untuk ikut pendidikan guru penggerak ini. Nah, terus yang terakhir wawancara, tidak usah grogi Bapak Ibu, jawab saja apa yang ditanya. Apabila tidak bisa ditanya, jangan memaksakan untuk mentor ini bertanya. Biarkan saja, ikuti saja apa yang ditanyakan, ikuti saja Bapak Ibu. Ya, tidak usah menjawab terlalu lebar. Pertanyaan apa Bapak Ibu menjawab kemana-mana. Nah, itu nanti akan menimbulkan pertanyaan baru yang membuat Bapak Ibu juga terkendala untuk menjawabnya. Nah, jadi cukup apa yang ditanyakan dijawab, tidak usah melebar kemana-mana. Nah, jadi apabila si mentor ini masih terdiam, ya, itu bukan berarti suara Bapak Ibu tidak terdengar, ya, atau sesekali ditanyakan, suara saya terdengar, mohon maaf. Oh iya terdengar, oke. Nah, sesekali beliaunya diam, itu bukan membiarkan Bapak Ibu, tapi beliaunya menuliskan sesuatu atau catatan yang nantinya akan menilai Bapak Ibu ini layak atau tidak masuk pada program pendidikan guru penggerak. Tidak usah bingung, tidak usah ragu, ya. Bapak Ibu semuanya bisa berjalan dengan baik dan sebetulnya bukan masalah yang besar, untuk masalah teknis hanya bagaimana kita menyiapkan itu dengan baik, itu saja. Ya, terima kasih Pak Aris. Ada 2 pertanyaan lagi nih Pak dari Zoom. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Isna Muflihatun Nikmah, ya, bertanya kemarin ikut guru penggerak angkatan 8 tetapi belum lulus dan akan ikut lagi di angkatan 9. Apakah untuk ikut di angkatan 9 ini berkasnya harus membuat semuanya baru atau berkas yang lama bisa dipakai kembali? Silahkan. Mungkin ini mengenai guru penggerak, ya, teman-teman yang CGP boleh membantu menjawab, silahkan.
Ya, Baik, untuk dari Ibu Isna, ya saran saya itu adalah dengan berkas baru, mengirimkan berkas baru. Jadi mengajukan surat rekomendasi yang baru dan surat dukungan yang baru. Karena di situ nanti akan ada tanda tangan dari kepala sekolah kita dengan juga ada tanggal yang tertera pada saat penandatanganan itu tersebut. Juga ada tulisannya ya Bu ya. Nggih. Program guru penggerak Angkatan keberapa. berapa Ya, jadi itu. harus benar-benar baru Iya, semuanya. benar, Bu. Nah, kalau misalnya nanti di esainya Bu, bolehkah misalnya pada saat tidak lolos muncul lagi esai, kan pertanyaannya sama ini. Boleh menjawab dengan jawaban yang lama kalau masih ingat, atau sempat disimpan di Word gitu, di copy paste gitu, apa boleh Bu? Kalau saran saya lebih baik diperbarui, Bu. Karena kalau misalnya di angkatan yang lama berarti kita tidak lolos, berarti kan ada sesuatu di situ yang kurang gitu. Jadi kita harus perbarui lagi atau ditambahkan lagi sesuatu yang mungkin menarik di jawaban esai tersebut. Gitu. Nah, satu lagi Iya, Bu, yang kita tulis di esai itu kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang analisa permasalahan, analisa satu kondisi atau konteks permasalahan di situ. Usahakan yang ditulis di situ adalah apa yang kita lakukan atau pencapaian kita 3 tahun ke belakang. Lebih baru, lebih fresh, lebih bagus. Jadi jangan yang lama-lama, yang baru-baru apa yang kita lakukan, tindakan kita dalam menghadapi satu konteks permasalahan di 3 tahun ke belakang ini, Bu. Dan kadang-kadang pada waktu pertanyaan asesor, waktu wawancara itu saya sempat ditanya, seandainya waktunya akan diputar kembali, sebagai ibu kira-kira apakah tetap akan melakukan hal yang sama untuk mengatasi masalah ini, atau ada cara lain yang mau disampaikan? Jadi mesti disiapkan juga ya Bu, refleksi-refleksi khusus gitu ya. Betul Ibu. Jadi tulisan kita di situ misalkan ada satu permasalahan, kita mengupasnya dengan cara A. Kita pun juga harus mempersiapkan kira-kira nanti kita punya waktu yang lebih panjang, kita punya kesempatan yang lebih panjang, kira-kira langkah yang lebih baik apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab satu konteks permasalahan tersebut. Iya, terima kasih Bu, super sekali jawabannya ya. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Chania Fitria. Mau tanya buat teman-teman siapa saja, kalau SIM PKB tiba-tiba muncul pengajar praktik atau fasil diminta daftar padahal mau daftar CGP, bagaimana ya? Mungkin ini maksudnya begini ya, mau daftar CGP tapi masuknya kok pengajar praktik gitu ya. Kira-kira gimana ya? Teman-teman ada masukan? Iya, kalau saya pernah ini kejadian seperti ini, waktu saya mau daftar PP malahan, itu yang keluar CGP. Nah kebalikannya ini, ya, saya mau daftar PP malah keluar lagi CGP angkatan 6. Di SIMIKB Bapak Ibu itu ada CP ya, ada kontak yang bisa dihubungi atau lewat email. Coba Bapak Ibu tanyakan untuk diupdate. Jadi mohon maaf kalau memang usia di bawah 50, kemungkinan yang muncul juga CGP. Nah, jadi kemarin saya juga terkendala ini tentang saya mendaftar PP yang muncul CGP lagi angkatan 6. Saya tulis dan muncul saya juga masuk di CGP angkatan 6. Nah, ini terjadi di saya. Akhirnya saya menghubungi CP atau email yang ada di SIMPKB. Akhirnya ketemu solusi, saya daftar ulang lagi ke PP. Jadi di-refresh, di-update lagi data saya. Gitu. Cara refreshnya bagaimana Pak? Kalau Dari sana, Bu. Dari sana, Bu. Jadi kita kirim email, kendala kita apa, dari mereka di-refresh. Helpdesk-nya ya? Iya. Betul. Tapi ini sekedar sharing juga, saya sempat ada teman yang dia itu mau mendaftar CGP tapi nggak sengaja kepencet PP. Masuknya PP padahal inginnya CGP. Akhirnya di sebelah bagian kanan atas itu kan kalau diklik nanti akan muncul gambarnya kita. Di bagian bawah ada tulisan reset pendaftaran. Itu diklik Bapak Ibu. Pada saat itu diklik, nanti akan refresh kembali ke posisi semula sebelum mendaftar apapun. Jadi nanti ada konfirmasi apakah mau membatalkan pendaftaran PP-nya, dijawab saja iya, dicentang, lalu nanti akan kembali benar-benar belum mendaftar apapun sehingga masih bisa mendaftar CGP. Mungkin itu yang salah memilih ya Bu ya. Iya, yang salah memilih. Nah ini yang nggak muncul itu harus laporan. Yang nggak muncul seperti yang dibilang Pak Aris tadi ya. Harus laporan harus lapor. sepertinya. Email lewat email aja bisa atau ada. Iya. Ya.
pertanyaan yang lain sepertinya masih, oh ada lagi. Ya, Oh iya. Oke, saya coba menjawab ya, Bu. ya, Ya. pertanyaannya bisa sama ya. Kalau Oke. misalnya halnya sama, Ya. kalau ada pendaftaran dan pada saat mendaftar itu halnya sama, bagaimana? Ya. Jadi yang sudah disampaikan tadi untuk pengisian IC, misalkan Bapak Ibu tidak lolos untuk CGP angkatan A misalkan. Ibu mau mendaftar, Bapak Ibu mau mendaftar di angkatan B. Apakah IC-nya harus berubah total atau sama? Bisa juga sama. Bisa juga sama. Asalkan yang sudah Bapak lakukan itu memang benar-benar itu yang sudah dilakukan. Jadi sekali lagi harus jujur. Tidak boleh mengada-ngada. Nah, tapi tetap Bapak Ibu harus menambahkan kira-kira dari mana yang dari 1 tahun misalkan ya Bapak Ibu angkatan 6 itu bulan apa ya, misalkan bulan Januari katakanlah, ini perumpamaan aja ya Bapak Ibu. Angkatan 7 Bapak Ibu daftar lagi bulan Januari tahun depan. Nah, pada saat di bulan Januari tahun depan 1 tahun itu Bapak Ibu sudah melakukan apa saja. Nah, itu nanti ditambahkan. Nah, gitu. Jadi nggak usah dirubah total, nggak apa-apa. Ya, ditambahkan aja selama proses 1 tahun itu menunggu angkatan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sudah melakukan apa, hal baik apa, ya, atau mungkin pengembangan yang sudah dilakukan. Nah, itu bisa ditambahkan lagi. Jadi IC yang sudah Bapak Ibu simpan di dokumen itu bisa dimasukkan lagi dengan tambahan-tambahan yang sudah Bapak Ibu lakukan selama 1 tahun untuk ikut CGP yang berikutnya. Nah, mungkin itu tidak usah dibongkar total, tidak apa-apa, cuman mungkin dikembangkan lagi, atau mungkin ada tambahan apa yang sudah dilakukan, entah itu di sekolah, atau organisasi, atau MGMP, dan seterusnya. Ya, mungkin itu. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi silahkan diketikkan pada kolom chat di Zoom maupun di live YouTube. Kami akan segera membacakannya dan mencoba menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa menjawab keingintahuan Bapak Ibu sekalian. Nah, satu lagi pertanyaan ini Pak. Pada saat mengikuti program pendidikan guru penggerak, ini ada pertanyaan masuk. Bagaimana cara Bapak dan Ibu mengatur waktu untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ada di program pendidikan guru penggerak? Mengingatkan waktunya sepertinya pek ya, penuh gitu ya. Dari setiap bulan ada lokakarya, lalu ada pendampingan inti, juga ada tugas-tugas. Bagaimana cara mengatur dengan kesibukan yang ada di sekolah masing-masing? Silahkan. Ya, saya coba untuk menjawab ya Ibu. Tugas yang ada di program guru penggerak ini memang cukup padat, dan kita sendiri sebagai seorang pendidik, kita juga banyak sekali kegiatan dan juga tugas tambahan dari sekolah. Jadi kembali lagi bagaimana kita bisa memanage waktu kita. Jadi pandai-pandai bisa mensiasati dan pandai-pandai memanage waktu kita. Sehingga tugas yang ada di program guru penggerak dan juga tugas yang ada di sekolah semua terselesaikan dengan baik. Jadi kita harus bisa memanage waktu kita dengan sangat baik. Begitu. Apakah mengerjakannya di malam hari atau pagi hari sebelum aktivitas atau bagaimana? Mungkin ada tips dan triksnya Bu untuk bisa manage waktu dengan baik ini? Ya, untuk tugas yang memang sangat banyak sekali, jadi kita pandai-pandai Bu. Misalkan dalam 1 hari itu, kita kan terkadang dalam 1 hari kita tidak full mengajar dari jam 6:30 sampai jam 3. Pasti ada waktu kosong-kosong. Pandai-pandailah kita memanfaatkan waktu kita untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Dan diusahakan untuk tidak menunda. Karena apa? Karena ketika kita menunda, pasti akan ketumpuk nanti yang modul berikutnya. Tugas akan semakin bertumpuk dan itu akan sangat memberatkan kita. Kalau kita kerjakan begitu ada tugas, begitu kita ada waktu luang, meskipun 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran, usahakan untuk segera diselesaikan. Begitu. Iya. Ada yang mau ditambahkan? Ya, untuk PP sekarang. Nah, Ya, ini silakan. PP agak sedikit beda. Nah, kalau PP sebetulnya banyak waktu luang, Bapak Ibu, banyak waktu luang. Cuman memang harus mengatur kembali lagi manajemen waktu kita, harus kita atur sedemikian rupa pada saat kita mau kunjungan. Nah, karena jumlah
CGP yang bersama kita, yang bersama kita itu ada yang 4, ada yang 5, dan bahkan ada yang 6. Kita harus benar-benar ke sekolahnya dan melihat progresnya secara langsung. Nah, ini butuh waktu juga. Nah, ini harus benar-benar diatur. Jadi apabila kita mau ke sana, ini sebetulnya fleksibel Bapak Ibu. Jadi jam kosong kita kapan? Jam kosong Bapak Ibu CGP itu kapan? Atau bahkan pada saat beliaunya itu mengajar, boleh nanti kita sambungkan dengan pendampingan. Nah, itu benar-benar kita atur dan kita jadwal. Jadi mungkin itu saja yang dari PP untuk manajemen waktunya. Nah, untuk lokakaryanya karena dilaksanakan pada hari Sabtu atau Minggu, jadi itu saya rasa tidak mengganggu. Jadi kalau PP sendiri Bapak Ibu, kita harus benar-benar mengatur jadwal, ya istilahnya rundown lah. Saya jadwalnya kosong jam berapa. Nah, kalau CGP meskipun masih ada jadwal, kita masih bisa berkunjung ke sana. Nah, ada bagian-bagian tertentu yang dimana PP ini harus bertemu dengan kepala sekolah. Nah, ini juga harus benar-benar diatur waktunya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang beda dengan CGP untuk PP. Itu saja. Okay. Terima kasih Pak Aris, terima kasih Bu Linda dan juga Bu Yeni. Sebelum kita tutup kegiatan podcast hari ini, saya boleh minta tolong satu kalimat atau satu pesan atau pantun apapun closing statement dari masing-masing Bapak Ibu sekalian ya. Bisa dimulai dari Bu Yeni dulu, lalu nanti Bu Linda dan diakhiri dengan Pak Aris. Silahkan Ibu. Oke, baik Ibu. Untuk menutup kegiatan podcast kita, saya punya satu pantun ya Ibu ya. Iya, silahkan Ibu. Gemuruh ombak di Tanjung Perak, menghantar kapal terus melaju. Guru hebat terus bergerak, Indonesia semakin maju. Cakep Bu, hebat. Monggo Bu Linda. Baik, terima kasih. Saya ada sedikit pesan kepada Bapak Ibu guru yang luar biasa di seluruh Indonesia bahwa jangan berpuas diri terhadap ilmu yang kita dapatkan sekarang. Jangan berpuas diri terhadap pembelajaran yang kita laksanakan di kelas ini. Kemudian juga kita pastikan apakah keberadaan kita di kelas itu anak merasa bahagia atau senang. Nah, melalui guru penggerak ini kita tidak hanya meningkatkan kompetensi tetapi juga merubah mindset kita. Itu. Jadi melalui PGP ini mindset kita atau pola pikir saya itu jadi berubah Bu Tari. Jadi saya yang semula hanya tujuannya mengajar, tetapi di sini tugas pendidik itu saya baru menyadari bahwa tugas pendidik itu adalah menuntun atau mengarahkan siswa sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing, dan juga sesuai dengan perkembangan zaman anak tersebut untuk mencapai cita-citanya. Iya, terima kasih Bu Linda. Sama-sama. Silakan Pak Aris yang terakhir. Ya. Pantun ya. Jalan-jalan dengan Bu Susi. Jalan-jalannya pagi-pagi. Selesaikan isai. Tunggu apa lagi? Ya itu. Isainya selesaikan pokoknya, jangan ditunda. Iya. Terima kasih closing statementnya Pak Aris. Jadi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada yang ingin bergabung bersama kami menjadi rekan-rekan kami semua, silahkan segera membuka SIM PKB-nya, dilihat apakah sudah disubmit atau belum. Kalau belum, monggo segera disubmit. Dan kalau yang belum mendaftar sama sekali tapi tergerak hatinya ingin bergerak bersama kami, silahkan segera di-download dan